Hai everyone, saya Fikratul Nafsiyah dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Penilaian Daya Saing Implementasi Fintech Syariah, Indikator Komposit untuk Analisis Lintas Negara. Yuk mari kita simak isi materi dari paper 4. Fintech syariah saat ini berkembang sangat pesat terutama di negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, dan meskipun pandemi sempat mengguncang sektor keuangan global, pertumbuhan fintech syariah tetap stabil. Inovasi ini berperan penting dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan berbasis prinsip Islam, meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, serta menyediakan peluang investasi yang beretika dan berkelanjutan. Penelitian yang terkandung dalam paper 4 ini bertujuan untuk merancang indikator komposit yang dapat menilai daya saing dan meningkatkan adopsi fintech syariah di berbagai negara. Dengan menganalisis data dari 65 negara dan 31 variabel yang mencerminkan perkembangan teknologi keuangan Islam, dalam 5 kategori utama, penelitian ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor kunci, keunggulan kompetitif, serta kekuatan dan kelemahan tiap negara dalam mengembangkan fintech syariah di tingkat global. Nah, mari kita lihat contoh perkembangan fintech syariah di Indonesia dapat dilihat dari munculnya berbagai platform keuangan digital berbasis prinsip syariah, seperti P2P Lending Syariah, contohnya Alami, Investri Syariah, dan Dana Mas Syariah, yang membantu pelaku UMKM mendapat pembiayaan tanpa riba. Kemudian bank digital syariah seperti Bank Aladin Syariah, Bank Jago Syariah, dan bank lainnya yang memudahkan masyarakat bertransaksi dan menabung sesuai dengan prinsip Islam. Kemudian aplikasi pembayaran syariah seperti Link Aja Syariah yang menyediakan fitur transaksi halal untuk masyarakat muslim. Kemudian platform investasi halal seperti ETIS Indonesia yang menghubungkan investor dengan proyek properti dan UMKM sesuai syariah. Melalui inovasi-inovasi tersebut, Indonesia tidak hanya memperluas akses keuangan syariah bagi masyarakat, tetapi juga menunjukkan potensi besar menjadi pusat fintech syariah di kawasan Asia Tenggara, mendukung inklusi keuangan syariah bertujuan membangun pembangunan berkelanjutan. Kemudian, regulasi globalisasi keuangan syariah. Seiring berkembangnya industri keuangan syariah, dibentuk komite syariah terpusat, Centralized Syariah Committees di tingkat nasional pada negara-negara mayoritas muslim. Di level internasional, muncul lembaga pengatur lintas negara, seperti Supranatural Regulation, seperti AAOIVI, Accounting and Auditing Organizing for Islamic Financial Institutions, dan IFSB, Islam Financial Service Board, yang tujuannya menjaga standarisasi global dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi keuangan internasional. Nah, dalam peningkatan pendidikan dan literasi keuangan syariah, kesadaran global akan keuangan syariah mendorong banyak program pendidikan dan pelatihan profesional. Kini banyak universitas dunia membuka jurusan Islamic Finance, namun mayoritas masih di tingkat standar. Dibutuhkan program yang lebih mendalam khususnya pada bidang Islamic Fintech atau iFintech. Contoh yang ada di Indonesia yaitu di Universitas Indonesia dan Universitas Islam Negeri menawarkan Magister Keuangan Syariah. Lembaga sertifikasi seperti LSP Keuangan Syariah menyimpan tenaga profesional bersertifikat nasional. Nah, kita lanjut saja kepada pembahasan pertumbuhan pesat industri fintech syariah global. Hingga 2021 terdapat 278 perusahaan fintech syariah di seluruh dunia. Nilai kisaran transaksi global diprediksi mencapai USD 128 miliar pada 2025. Tumbuh rata-rata kisaran 21% per tahun, lebih tinggi dari fintech konvensional sebesar 15%. Menurut Global Islami Islam Fintech Report 2021, industri akan terus berkembang dalam jumlah wilayah operasi dan variasi pelayanan. Mari kita simak sama-sama negara pemimpin Islam Fintech dunia.
ada 6, Malaysia menempati posisi teratas, kemudian Indonesia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, dan Inggris. Indonesia menempati posisi kedua dunia, menandakan potensi besar dalam pengembangan ekosistem fintech syariah. Sampailah sudah kita pada kesimpulan pada materi hari ini, bahwa Islamic Fintech adalah arah masa depan industri keuangan syariah, menggabungkan nilai-nilai Islam, inovasi, teknologi, dan inklusi sosial dengan dukungan pemerintah, regulator, akademisi, dan masyarakat Indonesia, berpotensi menjadi pusat Islamic Fintech global selanjutnya. Demikianlah paparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap materi ini dapat memberikan wawasan mengenai fintech syariah. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jikalau teman-teman punya pendapat dan pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya akan coba jawab satu persatu. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan materi selanjutnya. Terima kasih.